Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kamalia. Saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan mengenai pengertian wali dalam hukum Islam. Kata wali berasal dari bahasa Arab yaitu al-wali, waliyah, dan al-aulia yang berarti teman dekat, sahabat, pengikut, pengasuh, atau orang yang mengurus suatu perkara. Sedangkan dalam pernikahan, wali itu merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai dari seorang wanita dalam suatu akad nikah. Jika wali tidak bisa hadir dalam suatu pernikahan, maka status perwaliannya itu bisa dialihkan atau bisa diganti kepada orang lain. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa wali itu merupakan seseorang yang memiliki kewenangan hukum yang dapat menikahkan seseorang perempuan yang berada di bawah status perwaliannya. Sehingga wali ini sangat penting karena wali dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang perspektif Al-Quran dan hadis terhadap wali dalam pernikahan. Dalam Al-Quran, konsep wali dalam pernikahan ditegaskan sebagai salah satu prinsip yang sangat penting. Ayat-ayat dalam Al-Quran menekankan pentingnya keterlibatan wali dalam proses pernikahan untuk memastikan kesepakatan dan perlindungan hak-hak individu yang bersangkutan. Dalam Islam terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang peran wali dan pernikahan, akan tetapi tidak ada satupun dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menjelaskan secara langsung. Namun, ada beberapa ayat dan hadis yang bisa jadi alasan bagi ulama fuqaha, di antaranya surah An-Nisa ayat 25, yang artinya, dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Sedangkan menurut perspektif hadis itu sendiri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi yang berbunyi, seorang wanita yang belum menikah tidak boleh menikah kecuali dengan izin wali-walinya, dan seseorang wanita yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi kecuali dengan izin suaminya. Hadis tersebut menegaskan bahwa pentingnya persetujuan wali dalam sebuah pernikahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam materi yang kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Arianto. Di sini saya selaku pemateri ketiga, mana saya di sini akan menjelaskan tentang perwalian dalam kompilasi hukum Islam. Menurut literatur fiqh Islam, perwalian disebut dengan awalaya, yang berarti orang yang mengurus atau menguasai sesuatu. Nah, adapun pengertian perwalian itu sendiri menurut kompilasi hukum Islam itu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Orang tua yang masih hidup tidak mencakup kelakuan perbuatan hukum. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwasanya perwalian ditafsirkan sebagai sebuah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya sudah wafat atau tidak memperlakukan perbuatan hukum. Kompilasi hukum Islam itu sendiri juga mengatur tentang perwalian, yaitu terdapat pada pasal 107 sampai 112 tentang perwalian, yang mana 107 itu juga menjelaskan mengenai perwalian dan syarat-syaratnya.
sana itu mencakup yang pertama, perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan. Yang kedua, perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaannya. Yang ketiga, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabatnya untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Yang keempat itu, wali sepadat-padatnya diambil dari keluarga anak. Jadi ini wali diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan badan hukum Islam. Mungkin hanya ini yang saya dapat menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maulana Akbar. Di sini saya selaku pemateri keempat dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Seperti yang kita ketahui ya, pada konteks pernikahan yang namanya wali itu harus ada dan mesti ada. Karena seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal itu mengatakan bahwa wali itu hukumnya wajib. Bahkan wali itu termasuk dalam rukun dan syarat dalam pernikahan. Para ulama juga sepakat bahwa wali hukumnya wajib ada di dalam rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Jadi, kedudukan wali itu sangat penting di dalam pernikahan. Karena tanpa adanya seorang wali, pernikahan yang dilakukan itu tidak sah dan batal. Karena kenapa? Karena tidak adanya seorang wali di dalam rukun dan syaratnya. Nah, jika seseorang mau menikah harus memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahannya. Di dalam rukun dan syarat pernikahannya itu terdapat wali. Jadi kedudukan wali dalam pernikahan itu sangat penting. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.